Bismillahirrahmanirrahim. Para Surya serta para warsa kuliah ke Jawa Timur, Gus Yahya Khalil Sakuf. Ini bukan Sakuf. Yang kami muliakan, para wartawan hadirin hadirat rahimakumullah, menindaklanjuti sikap resmi PWNU tanggal berapa, Bro? 12 kemarin itu, 12. Tanggal 12, lalu harus ditindaklanjuti dengan menyampaikannya, menselaraskannya, membuat padu dengan cabang-cabang se Jawa Timur. Sedianya seluruh cabang harus hadir, tapi nggak bisa full karena saya sendiri juga maklum, seperti yang Mbak Bayan itu kalau pas ombaknya besar nggak berani ke sini. Lalu yang jauh lagi mana, Bro? Masal Bungke. Masal Bungke satunya. Jumlah di Kepulauan. Secara umum sebetulnya sudah semua cabang, hanya karena keadaan yang nggak memungkinkan jarak jauh, ada beberapa cabang yang tidak hadir. Dan isinya tetap sama seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa LPW dan cabang Jawa Timur secara resmi keorganisasian menginginkan mengusulkan atau mencalonkan mengusulkan untuk Romo Kiai Haji Mustaful Akhyar pada posisi calon Rois Am PBNU, kemudian Kiai Haji Gus Yahya Khalil Sakuf untuk pada posisi calon ketua umum. Kita tadi, kami utamanya juga sudah bareng-bareng dengan para kiai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah, bertawasul dengan bersalawat untuk Rasulullah SAW agar hajat yang mulia ini bisa terrealisir dengan baik. Kalau bersepakat sudah, bermusyawarah sudah, berikutnya kurang dua. Kalau istikharah mungkin juga sudah. Berikutnya bagaimana mengamankan di lapangan. Itu nanti usaha CS. Siapa? Bundi. Jadi bagaimana sekitar 44 cabang di Jawa Timur mulai saat ini sampai hari H itu tetap jalan filsafil wahid, tidak ada yang merosot dan seterusnya. Para wartawan, saya kira cukup itu. Dan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana kelanjutannya, itu langkah-langkah untuk pengamanan itu sekali lagi bisa nanya ke Gus Salam dan Gus Fakrul. Ya, kami sama Gus Salam juga seni. Kiai sebagai ketua tetap fokus ngurus PW. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya mungkin bisa bertanya saya, gimana tanggapannya setelah mendapat dukungan dari PBNU Jawa Timur? Ya, saya sangat berterima kasih dan berharap kepada Allah. Saya menerima ini sebagai rekomendasi yang solid, yang eksklusif dari pengurus wilayah terutama Jawa Timur, dan ini saya kira telah menjadi informasi yang diterima oleh semua pihak di Indonesia, termasuk pengurus wilayah dan pengurus cabang se-Indonesia. Saya kira selanjutnya tinggal bagaimana saya memperjelas tawaran-tawaran yang saya ajukan kepada para pengurus cabang dan pengurus wilayah, karena ini bukan hanya soal bagaimana berhasil mendapatkan jabatan sebagai ketua umum panitia PBNU saja, tapi ini juga soal bagaimana mengkonsolidasikan segala barisan dari seluruh jaringan barisan dari PBNU, sampai dengan BCN di seluruh Indonesia. Nantinya ke depan kita bersama-sama hal yang lebih baik. Berarti
selain mencocokkan satu suara juga melakukan safari ke Jawa Timur kunjungan ya? Ya sebetulnya itu sudah selama ini juga sudah saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Muhammad Utama, Jawa Timur misalnya ada Salam Sungai yang selama ini aktif melakukan konsolidasi. Saya lakukan ke depan ya tinggal melanjutkan saja. Misalnya memperjelas kepada cabang-cabang bagaimana nanti peran cabang-cabang ini ke depan apabila memang pekerjaan sebagai ketua umum Pandemia BPN ini memang diberikan kepada saya atau saya diterima sebagai ketua umum, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini punya 521 cabang di seluruh Indonesia, ditambah dengan 36 pengurus cabang istimewa di luar negeri, 34 pengurus wilayah, dan 1 BPN. Nah, cabang-cabang ini saja di seluruh Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten dan kota ini adalah outlet yang menyebar ke seantero Indonesia sehingga bisa menjadi pusat-pusat penyampaian macam-macam agenda nasional kepada masyarakat sampai ke akar rumput. Apakah itu berupa agenda keagamaan maupun agenda-agenda ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Juga bahwa 521 outlet ini bisa menjadi pusat-pusat pelayanan bagi Nahdlatul Ulama untuk menyediakan layanan berbagai kebutuhan nyata dari masyarakat di lingkungan atau di daerah masing-masing tanpa pandang bulu. Bahwa Nahdlatul Ulama ini harus memberikan pelayanan, melayani masyarakat, melayani rakyat semuanya secara inklusif, karena kita semua menginginkan penguatan rakyat melalui Nahdlatul Ulama. Ini yang nantinya akan kita perjelas cabang-cabang dan insya Allah akan menjadi bagian juga dari rancangan program yang akan dibahas dalam tahun. Selain Jawa Timur sudah ada komunikasi atau dukungan dari provinsi lain? Banyak. Ya, dari Jawa Tengah sudah menyatakan hal yang sama, dari Sumatera Selatan, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dari Gorontalo, dari Maluku Utara dan Maluku, Sulawesi Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga. Dan saya masih terus tinggal menjawab pertanyaan dari cabang-cabang dan wilayah-wilayah yang saat ini masih ada. Insya Allah kalau ini sudah dipahami semua, insya Allah kita akan masuk ke dalam pertama ini dengan suasana yang gembira. Optimis Gus. Optimis. Artinya optimis. Ya, Mendapat dukungan banyak itu artinya optimis Gus. Optimis menang. ya itu bukan soal menang kalah, tapi bahwa saya optimis cabang-cabang bisa memahami bahwa tawaran agenda yang saya ajukan itu bisa disetujui oleh semua orang, sehingga semuanya siap melakukan, mengeksekusi, mengamalkan agenda-agenda itu dengan tawaran bersama-sama seluruh cabang dan wilayah se-Indonesia. Berarti sudah 50% yang mendukung. Berarti sudah lebih. Mungkin sekarang ini sudah hampir 80%. Kemudian dengan dialog semakin cabang-cabang memahami apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan ke depan, semakin kuat keyakinan untuk berjuang bersama. Mungkin bisa menjelaskan kembali yang paling konkret itu bahwa nantinya BPN itu berfungsi merumuskan agenda-agenda berupa program-program nasional
yang pekerjaannya dibagikan kepada cabang-cabang untuk dikerjakan di cabang-cabang dengan pengendalian, pengelolaan oleh PBNU dan PWNU dengan koordinasi dan disiplin bersama dengan PBNU dan PWNU, dan tentu saja PBNU punya kewajiban untuk memberikan advokasi kepada cabang-cabang dalam pelaksanaan program, termasuk membantu mendapatkan akses kepada sumber daya dan kalau perlu mendistribusikan memobilisasi sumber daya dari berbagai sumber untuk didistribusikan kembali kepada cabang-cabang. Itu adalah kewajiban dari PBNU, sehingga nantinya kegiatan itu ada di cabang. Di PBNU tidak perlu ada kegiatan, tapi di cabang kegiatan. Apakah itu apakah itu kampus, rumah sakit maupun kegiatan-kegiatan yang sehari-hari bisa dikerjakan oleh cabang dan oleh cabang dibagi-bagi lagi kepada MWC dan ranting di semua daerah. Itu ada banyak sekali agenda yang bisa kita bangun, dan model ini bukan hanya ditangkap dengan jelas oleh cabang-cabang Jawa ini, tapi juga oleh berbagai pihak yang kemudian sangat berminat untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, termasuk dalam melakukan investasi ekonomi dan sebagainya. Karena seperti yang saya katakan tadi, jelas ini ada 521 outlet seluruh Indonesia. Mau dibuat agenda apa saja, ini ada 521 titik yang bisa dengan cepat menyebarkan agenda-agenda yang mau dibawa. Terima kasih. Masuk dulu.